Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai penegakan hukum dalam putusan hakim untuk perkara yang menimpa masyarakat kecil. Video ini dibuat oleh saya sendiri, Paramita Aryana, selaku mahasiswa Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Nasional, dan Bapak Dr. Yusuf Setiadi selaku dosen pengampu Filsafat Hukum. Video ini dibuat sebagai memenuhi syarat dari ujian akhir semester Filsafat Hukum periode 2022-2023. Yang pertama, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial. Di sini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu. Yang kedua, sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik atau dispute settlement. Dan yang ketiga, sistem hukum berfungsi untuk memperbarui masyarakat. Ciri khas dari norma hukum dibandingkan dengan norma lainnya adalah adanya sanksi yang bersifat memaksa seperti hukum pidana yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk penyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Merujuk dari contoh kasus Mbok Minah, tidak ada perbedaan signifikan penalaran hakim pada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam kasus Mbok Minah, langkah pertama hakim adalah mengidentifikasi sumber hukum yang dipakai berupa peraturan perundang-undangan, yakni pasal 362 KUHP sebagai premis mayor. Hakim kemudian mengurai unsur-unsur pasal 362 KUHP, yakni barang siapa yang mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kesimpulannya, dalam kasus Kakao Mbok Minah ini juga bisa menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif, atau dikenal dengan istilah reparatif justice, adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini, korban juga dilibatkan dalam proses sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, dengan meminta maaf, mengembalikan apa yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Meskipun keadilan tidak bisa diketahui lewat indrawi, tapi dapat dinilai meski tidak dapat dikuantifikasi tepat 100%, putusan mana yang berkualitas dan mendekati keadilan. Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalarannya hanya menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Putusan yang berkualitas dan mendekati keadilan adalah putusan yang hakimnya bukan hanya membaca teks, tetapi berusaha menafsirkan dan merenungkan tentang apa makna dalam teks, berusaha berdialog dengan konteks serta melibatkan nuraninya. Demikian video presentasi dari